Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum 9, namun sebelumnya perkenalkan nama saya Cahaya Raya Silain dengan NIM 11S24017. Nah, di sini kita diberi sebuah fungsi data waktu yang bertipe data waktu dan memiliki 3 atribut yaitu jam, menit, dan detik, di mana ketiganya ini bertipe integer. Kemudian deriving ini berfungsi untuk secara otomatis membuat instance dari tipe kelas Q untuk membuat waktu. Kemudian lain yang selanjutnya ini instance show waktu word, di mana ini akan membuat instance untuk kelas show yang menentukan bagaimana waktu akan ditampilkan sebagai teks. Kemudian ini merupakan fungsi di mana untuk mengubah nilai waktu menjadi string dalam format tertentu. Kemudian fungsi buat waktu ini mendefinisikan tipe fungsi yang bertipe integer dan mengembalikan nilai data bertipe waktu. Kemudian buat waktu jam, menit, detik ini normalisasi waktu jam, menit, detik, di mana ini membuat data waktu dengan menormalkan jam, menit, dan detik yang dimasukkan dan memastikan semua nilai berada dalam batas yang benar. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu normalisasi waktu, di mana fungsi ini mendefinisikan 3 fungsi normalisasi waktu yang juga menerima 3 integer dan mengembalikan waktu. Kemudian normalisasi waktu JMD, di mana fungsi ini adalah implementasi dari fungsi normalisasi waktu yang menghasilkan nilai baru dengan jam baru, menit baru, dan detik baru. Kemudian ini where sisa detik atau detik baru ini membagi detik oleh 60. Sisa bagiannya disimpan sebagai sisa detik yang akan ditambahkan ke menit. Begitu untuk selanjutnya ini. Kemudian untuk jam baru, di mana menormalkan jam sehingga berada dalam rentang 0 sampai 23. Kemudian yaitu fungsi yang selanjutnya yaitu ambil jam, di mana jam mengambil nilai jam dari data waktu. Kemudian ambil menit, di mana ini mendefinisikan fungsi ambil menit yang menerima waktu dan mengembalikan integer atau nilai menitnya. Kemudian ambil menit ini berfungsi untuk mengambil nilai menit dari data waktu. Ambil detik ini mendefinisikan tipe fungsi ambil detik yang menerima waktu dan mengembalikan integer atau nilai detik. Kemudian ambil detik, di mana detik mengambil nilai detik dari data waktu. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu tambah detik, di mana ini berfungsi untuk menambahkan 1 detik pada nilai detik dari waktu yang diberikan dan menormalkan hasilnya menggunakan normalisasi waktu agar tetap valid. Kemudian kurangi detik, yaitu fungsi yang mengurangi 1 detik pada detik dari waktu yang diberikan, lalu menormalkan hasilnya dengan normalisasi waktu. Kemudian tambah banyak detik ini berfungsi untuk menambahkan n detik dari waktu yang diberikan, mirip dengan tambah banyak detik menggunakan float dl ini untuk mengurangi 1 detik n kali. Kemudian tambah banyak detik. Ini berfungsi untuk menambahkan n menit ke waktu dan menggunakan FOLDL juga untuk mengurangi 1 menit kali n. Kemudian tambah jam, di mana fungsi ini berfungsi untuk menambahkan n jam ke waktu dan menormalkan hasilnya dengan normalisasi waktu setelah menambah n pada jam. Begitu untuk selanjutnya. Kemudian main IO ini berfungsi untuk mendeklarasikan bahwa fungsi main adalah sebuah aksi I or of atau input atau output yang tidak mengembalikan nilai atau hasilnya akan bertipe IO atau input atau output. Kemudian fungsi ini berfungsi setiap baris di sini
menggunakan read line yang berfungsi untuk membaca input dari pengguna dan mengubahnya menjadi tipe integer. Tanda ini menunjukkan bahwa nilai yang dibaca akan disimpan dalam variabel yang mengikuti tanda tersebut, yaitu jam 1, menit 1, detik 1, jam 2, menit 2, detik 2. Kemudian di sini terdapat readline n, di mana baris ini membaca input lain dari pengguna, yaitu n yang akan digunakan untuk menambah atau mengurangi sejumlah detik pada waktu 1 atau waktu 2. Kemudian let waktu ini berfungsi untuk menggunakan fungsi buat waktu untuk menggabungkan nilai jam, menit, dan detik menjadi sebuah representasi waktu, atau waktu 1 dan waktu 2. Kemudian let ini digunakan untuk mendeklarasikan waktu 1 dan waktu 2 sebagai nilai konstan dalam program. Kemudian di sini kita dapat melihat put string len, di mana masing-masing put string len ini akan menampilkan informasi. Misalnya T1 ini untuk waktu pertama atau waktu 1. Kemudian T2 ini untuk waktu kedua atau waktu 2. Kemudian n ini berfungsi untuk nilai n, di mana fungsi show ini akan mengubah nilai menjadi teks agar bisa ditampilkan. Begitu juga untuk put string lainnya. Kemudian di sini kita akan membuat terminalnya. Kita akan memasukkan input dari T1, yaitu 1, 2, 3, di mana 1 ini sebagai jam, 2 ini sebagai menit, dan 3 ini sebagai detik. Kemudian kita akan memasukkan T2-nya, yaitu 3, 2, 1. Ini adalah 3-nya sebagai jam, 2-nya sebagai menit, dan 1-nya sebagai detik. Kemudian kita akan memasukkan n sebanyak 6. Di sini kita dapat melihat setelah di-run pada T1 ini, yaitu sudah dapat dibuktikan jamnya yaitu 1, menitnya yaitu 2, dan detiknya yaitu 3. Dan T2 ini jamnya 3, menitnya 2, dan detiknya 1. Kemudian n-nya sejumlah 6. Next second ini pada T1 atau detik selanjutnya pada T1 itu kita dapat melihat yaitu 3 ditambah 1, yaitu 4. Kemudian begitu juga untuk T2 di mana 1 ditambah 1 itu yaitu 2. Kemudian previous second di mana ini kebalikan dari next second, yaitu waktu sebelumnya, di mana pada previous second T1 detiknya yaitu 3 dikurangi 1 yaitu 2, dan kemudian pada T2 yaitu 1 dikurangi 1 yaitu 0. Kemudian at second di mana ini akan ditambahkan dengan n, di mana pada ini detiknya tadi detik T1 tadi yaitu 3, kemudian n-nya 6, yaitu sehingga 3 ditambah 6 yaitu 9. Begitu juga dengan T2 di mana tadi detiknya yaitu 1, maka ditambah 6 atau n sama dengan 6 yaitu 7. Begitu juga untuk selanjutnya ini. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih.